Siapa pelaku? Apakah ada tim khusus yang ketika membantai kilometer 50 yang memang sepertinya Satgasus ini rapih menyimpan bangke begitu rapi ya, sehingga kita nggak bisa sampai ada tim khusus. Ternyata di Polri itu ada tim khusus yang melakukan tindakan-tindakan boleh dikatakan mafia di dalam tubuh kepolisian. Kita nggak duga penjahat berdinas, bajingan berdinas memakai institusi negara untuk kepentingan oligarki. Nggak tanggung-tanggung loh, dalam sejarah Kepolisian Republik Indonesia, seorang perwira tinggi yang begitu jejak, begitu karirnya melesat dengan cepat. Bayangkan melesat dengan cepat, begitu juga melesat dengan cepat ambruknya seorang Irjen Polisi Sambo. Karena kenapa? Karena kebiadaban segitu sejarah dalam paling parah kepolisian hanya ada di rezim ini. Orang Irjen Bintang 2 bisa melakukan pembunuhan. Saya ajak orang tua saya, keluarga saya tiap Jumat khusus itu munajat, zikir, menitip pada TH, kepada para arwah, para syuhada, kemudian keluarga-keluarga, dan juga nggak pernah lepas kita sholawat. Sholawat Allahumma sholli ala sayyidina. Sholawat asgilin itu kita baca terus, dan kita juga minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Rizik diberikan kekuatan, kemudian juga para orang tua Laskar diberikan kekuatan untuk sampai kepada mereka orang-orang zalim ini benar-benar dihancurkan. Dan itu kita nggak pernah lepas putus doa itu, karena kita melihat memang ini ada kezaliman yang luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak pakai lama langsung Allah jawab. Nggak tanggung-tanggung loh, dalam sejarah Kepolisian Republik Indonesia, seorang perwira tinggi yang begitu jejak, begitu karirnya melesat dengan cepat. Bayangkan melesat dengan cepat, begitu juga melesat dengan cepat ambruknya seorang Irjen Polisi Sambo. Karena kenapa? Karena kebiadaban. Karena kita melihat sudah biasa melakukan kebiadaban yang diduga memang melakukan kebiadaban terhadap para syuhada 6 Laskar ini, sehingga untuk melakukan hal yang lain dia lupa anggotanya sendiri, pengawalnya sendiri, begitu juga daripada tim khusus Satgasus Merah Putih sendiri, dia lupa, dia tembak dengan menyuruh anak buahnya dengan cara yang sama. Saya yakin yang mengeksekusi daripada pembunuh 6 Laskar itu bukan Sambo, anak buahnya. Ini juga dilakukan dengan yang sama, sampai sebegitu samanya dengan menginstruksikan. Padahal bisa dilakukan oleh daripada Irjen Polisi, dan ini diduga adalah pembunuhan berencana. Karena kalau kita melihat dari CCTV itu digiring. Mulai dari Magelang itu ada 2 tayangan yang kita melihat di salah satu stasiun TV 6 menit, ada juga yang sudah dipotong 3 menit yang sudah mengarah ke Jalan Duren 3. Ini nggak jauh loh, ngomong-ngomong perkara ini nggak jauh dari rumah saya. Saya cuma letak Duren 3, saya di seberang. Jadi tahu lah ya saya di situ Duren 3 itu. Jadi nggak posisinya tahu dari mulai Saadat Tudarain itu ke kiri itu langsung Duren 3, kemudian masuk kanan itu udah langsung Komplek Polri. Nah, dari situ kita melihat ternyata apa yang dilakukan ini pelaku-pelakunya percis semuanya yang terlibat daripada kilometer 50. Dan ini ternyata kita nggak tahu kemarin menerawang-merong siapa pelaku. Apakah ada tim khusus yang ketika membantai kilometer 50 yang memang sepertinya Satgasus ini rapih menyimpan bangke begitu rapi ya, sehingga kita nggak bisa sampai ada tim khusus.
ternyata di Polri itu ada tim khusus yang melakukan tindakan-tindakan boleh dikatakan mafia di dalam tubuh kepolisian. Kita nggak duga penjahat berdinas, bajingan berdinas memakai institusi negara untuk kepentingan oligarki. Karena apa yang dilakukan Satgasus ini merupakan daripada perpanjangan oligarki, mengatasnamakan institusi negara. Ini yang sangat berbahaya. Karena itu melindungi daripada kepentingan oligarki. Masalah yang penting negara ini mungkin juga kasus daripada pemilu yang 700 KPPS ini mungkin diduga kerjaan Satgasus juga. Begitu juga masalah kriminalisasi ulama, judi online, sampai pemalsuan pelumas, segala narkoba, kemudian situs-situs yang lain. Ini ada di penanganan khusus Satgasus 50 yang dipimpin langsung Irjen Sambo. Nah, untuk itu kita meminta bukan saja daripada yang dicopot daripada Irjen Verdi Sambo, akan tetapi juga karena yang dinonaktifkan itu adalah Kapolres. Kapolres ini nggak mungkin nggak melaporkan kejadian ini kepada Kapolda. Karena masih wilayah DKI Jakarta, maka pasti yang namanya Kapolres nggak berani melakukan tindakan sendiri. Dan nggak mungkin berkoordinasi dengan langsung dengan Irjen Sambo. Kenapa? Karena bukan tupoksinya, bukan wilayahnya. Karena Irjen Sambo ini adalah Kadif Propam yang bukan menguasai wilayah. Nah, yang menguasai wilayah DKI Jakarta adalah Fadil Imron. Sekurang-kurangnya Fadil Imron tahu apa yang dilakukan, menghilangkan barang bukti dan penyampaian berita bohong. Pasti Fadil Imron tahu. Dan ini menyembunyikan, dan Munarman itu dijerat karena menyembunyikan informasi. Nah, ini Fadil Imron juga bisa dijerat pidana karena menyembunyikan informasi, mendukung daripada informasi sesat, kebohongan. Nah, itu harus dinonaktifkan juga yang namanya Fadil Imron. Selain daripada karena keterkaitan itu. Nah, Verdi Sambo ini juga mempunyai ada dua kewenangan, Kadif Propam dan sebagai Satgasus Merah Putih. Maka ditinjau kembali bagaimana peranan-peranan itu bisa terjadi agar semuanya menjadi telas benderang. Ini harus betul-betul disisir. Kepolisian Republik Indonesia harus disisir, Satgasus Merah Putih ini harus dibubarkan. Begitu juga diganti daripada jajaran-jajarannya, karena ini sangat berbahaya. Saya yakin masih ada polisi-polisi yang masih berketuhanan Maha Esa, yang tidak melakukan kebiadaban, yang tidak melakukan kesetanan yang luar biasa, membunuh, membantai anak-anak bangsa demi untuk diduga kepentingan oligarki, yang memang tugasnya Satgasus Merah Putih ini sangat berpolitik. Ini adalah unsur, ini kita melihat juga kuat. Ini adalah kepentingan politik yang dahsyat luar biasa, kepentingan politik yang biadab, kepentingan politik mungkar yang menghalalkan segala cara. Ini kemungkaran yang paling mungkar. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Wallahu khairul makirin. Barang siapa yaitu berbuat makar, maka Allah akan sebaik-baiknya pembalasan makar kepada mereka. Nah, kita melihat doa-doa kita para ulama yang mereka berselawat mendoakan kepada pemimpin kita, begitu juga mubahala yang dilakukan oleh daripada orang tua syuhada kilometer 50 yang rasanya sulit. Kalau kita pakai dengan kekuatan kita, apa yang kita punya, institusi juga pemerintahan bukan, justru FPI justru malah dibubarkan. Tapi kekuatan doa itu Allah Subhanahu wa taala saat ini tunjukkan kekuatan yang begitu luar biasa. Sejitu sejarah dalam paling parah kepolisian hanya ada di rezim ini. Seorang Irjen Bintang 2 bisa melakukan pembunuhan yang boleh dikatakan hal yang sepele. Boleh dikatakan hal yang sepele, tapi membongkar yaitu tragedi berdarah kilometer 50. Karena kita melihat anak buah yang biasa, yang mungkin melakukan kebocoran dan mungkin diduga memang ada. Kalau tadi apa yang dikatakan oleh Ahmad Hosinuddin, dugaan-dugaan ada asmara Duren 3, mungkin ada yang dikatakan oleh Mahfud MD, yaitu ini adalah urusan motif orang dewasa. Sebenarnya dalam kasus hukum nggak ada yang perlu disembunyikan, harus terbuka, transparan. Padahal Mahfud MD juga meminta untuk semuanya, termasuk presiden harus transparan, harusnya transparan juga.
kalau memang ada jerat-jerat asmara di situ harus disampaikan. Mungkin asmara segitiga, mungkin asmara segi empat. Karena ada dugaan yang kita baca berseliweran, ada dugaan Irjen Polisi Sambo terlibat asmara dengan Kalita katanya. Ini nggak tahu ya, ini kan hanya baru dugaan berita-berita yang saya baca begitu. Ya. Nah mungkin juga ada dugaan antara Putri dengan Brigadir J juga. Jadi bisa ada asmara di antara segitiga, di antara juga segi empat gitu. Nah mungkin dengan Allah Subhanahu Wa Taala membuka kasus seluruhnya, Habib Rizik dituduh fitnah dengan chat-chatnya, maka di situ terjadi juga Allah balas dengan ada unsur-unsur penyelewengan atau perselingkuhan di situ ada. Kemudian kilometer 50 yang dibantai itu ternyata Allah tunjukkan juga lewat Brigadir Irjen Sambo ini terbuka daripada pembantaian yang dilakukan oleh orang-orang yang memang semuanya termasuk dalam Satgas Merah Putih. Dan mungkin saya sudah membaca bahwa Brigadir J ini termasuk Satgas Merah Putih dan mungkin terlibat langsung Brigadir J ini dalam kasus kilometer 50. Artinya dengan salawat kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azgilin zalimin bil zalimin, orang zalim disibukkan dengan orang zalim dibantai dengan orang zalim. Karena Satgasus Merah Putih itu bagian seluruhnya terlibat langsung ataupun langsung, yang pasti mereka mengorbankan daripada 6 laskar, yaitu FPI yang dibantai, yang memang jajaran-jajaran itu semuanya masuk terjerat dalam kasus Brigadir Joshua, termasuk juga daripada Irjen Polisi Sambo yang 2 jabatan itu, kemudian juga termasuk daripada orang-orang yang membantai kilometer 50. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan ini menjadi jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak tidur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji-janjinya di dunia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kebatilan demi kebatilan. Allah perlihatkan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini memberikan kepada umat Islam suatu support kepada umat bahwa kebenaran yang kita perjuangkan Allah akan sampaikan kebenaran-kebenaran kepada orang-orang yang benar. Mungkin itu yang saya sampaikan.